Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz di sini. Selamat datang dalam pembelajaran geografi secara daring. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pertemuan kali ini, ada beberapa hal yang perlu Ananda persiapkan. Salah satunya adalah buku tulis isi 100. Apa fungsinya? Yaitu dalam buku tulis isi 100 ini nantinya semua resume, semua latihan, semua berbagai macam tugas cukup di dalam buku tulis isi 100 ini. Nah, tanpa berpanjang lebar, oh iya, Bapak lupa. Untuk siswa-siswi Bapak yang kelas 11 dan 12, jika catatan geografinya di kelas 10 dan 11 lalu masih ada yang kosong, silahkan lanjutkan buku catatannya. Oke, tanpa bicara panjang lebar, mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan. Selamat datang dalam pembelajaran geografi secara daring. Dan selamat juga kepada siswa-siswi Bapak sudah berada di kelas 12. Nah, pembelajaran geografi kompetensi dasar atau yang biasa lebih kita kenal dengan bab. Pada kelas 12 semester 1 ini kita hanya mempelajari dua bab. Yang pertama yaitu wilayah dan pewilayahan dalam pembangunan nasional, yang kedua interaksi spasial desa dan kota. Masuk yang pertama yaitu wilayah dan pewilayahan dalam pembangunan nasional. Nah, dalam wilayah dan pewilayahan dalam pembangunan nasional ini, pada pertemuan kali ini, indikator yang akan kita pelajari atau submateri yang akan kita pelajari yaitu definisi wilayah, yang kedua tipe-tipe wilayah, yang ketiga konsep-konsep wilayah. Yang pertama, definisi wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi dan kawan-kawan, wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografi dengan batas-batas spesifik tertentu, di mana komponen-komponennya arti di dalam pendeskripsian, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya pembangunan. Menurut Sadio Hutomo, wilayah diartikan sebagai hamparan luas sebagai kumpulan dari lokasi-lokasi atau areal-areal, baik mencakup ciri fisik perkotaan maupun perdesaan. Kemudian ada tipe wilayah. Yang pertama ada wilayah formal. Wilayah ini mengkaji terjadinya hubungan sebab akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Wilayah formal sering juga disebut dengan wilayah yang memiliki karakteristik homogen atau memiliki ciri-ciri yang sama. Contoh wilayah formal adalah bahasa, agama, budaya, sistem sosial masyarakat, hutan jati, padang lamun, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah fungsional. Wilayah fungsional merupakan area geografis yang menampilkan keterkaitan fungsional tertentu, suatu interdependen bagian-bagian yang diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Wilayah fungsional merupakan konsep wilayah dengan menekankan kesamaan keterkaitan antar komponen atau lokasi atau tempat. Contoh wilayah fungsional adalah adanya kecenderungan dengan antara wilayah yang satu dan yang lain saling terkait. Konsep-konsep wilayah.
Secara umum, konsep-konsep wilayah terbagi atas wilayah homogen, wilayah nodal atau fungsional, wilayah perencanaan dan pengelolaan khusus, wilayah administratif politis, dan wilayah pesisir. Masuk yang pertama, yaitu wilayah homogen. Wilayah homogen lebih menekankan aspek homogenitas atau kesamaan dalam kelompok dan memaksimumkan perbedaan antar kelompok tanpa memperhatikan bentuk hubungan fungsional atau interaksi antar wilayah-wilayahnya di dalamnya. Contoh wilayah homogen, sama aja semuanya. Yang kedua, wilayah nodal atau fungsional. Wilayah fungsional adalah suatu kawasan geografis yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan suatu wilayah yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Contohnya, suatu wilayah lereng pegunungan mulai dari lereng atas sampai dengan lereng kaki disambung dengan daerah dataran rendah sehingga akhirnya tepi pantai. Penduduk lereng atas hidup dari hasil kebun, penduduk lereng kaki hidup dari hasil pertanian, dan lain-lain. Ya, saling terkaitan. Perbedaan wilayah formal dan fungsional. Wilayah formal itu yang menunjukkan kesamaan fisik alam, kesamaan iklim, kesamaan morfologi atau bentuk wilayahnya, atau juga kesamaan budaya antara kesatuan alam dan kesatuan manusia. Sedangkan wilayah fungsional menunjukkan hubungan atau interaksi di antara wilayah-wilayah yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh dari wilayah formal berupa wilayah pesisir barat Sumatera, wilayah pesisir barat Sumatera dataran tinggi Dieng. Sedangkan contoh dari wilayah fungsional, yaitu wilayah pegunungan akan menghasilkan aneka sayur dan buah-buahan. Dataran rendah menghasilkan padi, wilayah pesisir menghasilkan ikan. Dalam hal memenuhi kebutuhan hidup ini, maka akan terjadi hubungan yang saling melengkapi atau mengisi dalam aktivitas masyarakatnya. Jadi ada hubungan saling keterkaitan, ada interaksi antar tiap. Itu merupakan wilayah fungsional. Yang ketiga, wilayah perencanaan atau pengelolaan. Wilayah perencanaan dapat berwujud wilayah administratif dan non-administratif, baik homogen maupun fungsional, seperti batas ekologi dan fungsional lain. Penetapan batas wilayah perencanaan berdasarkan tujuan atau kepentingan perencanaan program. Yang keempat, wilayah administratif politis. Wilayah administratif adalah wilayah perencanaan atau pengelolaan yang memiliki landasan yuridis politis yang paling kuat. Di Indonesia disebut dengan daerah otonom seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Yang kelima atau yang terakhir, wilayah pesisir merupakan wilayah interaksi antara daratan dan lautan atau dapat didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Sekian penjelasan materi pada pertemuan pertama kali ini. Nah, untuk tugas siswa-siswi Bapak di rumah, tugas yang pertama, kemukakan pendapatmu sendiri dari definisi wilayah. Pendapatmu sendiri ya, bukan pendapat yang berdasarkan Bapak jelaskan tadi, tapi pendapatmu sendiri. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara wilayah formal dan fungsional. Yang ketiga, carilah contoh-contoh dari 5 konsep wilayah tadi. Apa contoh-contohnya? Wilayah fungsional, administrasi politis, dan lain sebagainya. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat mengambil ilmunya atau manfaatnya. Terima kasih.
Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga Ananda semua dapat memahaminya dan dapat mengambil manfaat dari materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oh ya, untuk Ananda semua jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay